Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innahu kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, dan juga selawat serta salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang demi Islam sehingga kita bisa merasakan dakwahnya hingga hari ini. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan puasa kita dalam sebulan ini dan telah melakukan perayaan Idul Fitri bagi umat muslim. Tapi masih ada aja orang yang kurang untuk beribadah di bulan puasa, dan ada juga yang kurang ibadahnya saat hari Idul Fitri. Maka dari itu tahun depan kita harus memperbaiki amalan kita. Oleh karena itu, hari ini saya akan membagikan materi tentang sunat Nabi di hari Idul Fitri. Apa saja itu? Yang pertama, disunahkannya untuk mandi sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Dalilnya riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala an-Nafi' anna Abdullah bin Umar kana yaghtasilu yaumal fitri qabla an yaghduwa ila al-musalla. Dari Nafi', dia berkata, Abdullah bin Umar biasa mandi di hari Idul Fitri sebelum ia berangkat pagi-pagi ke tanah lapang. Hadis riwayat Malik. Imam Nawawi rahimahullah menyatakan bahwa para ulama sepakat akan disunahkannya mandi untuk salat Id. Dikatakan dan juga karena saat itu adalah berkumpulnya orang banyak, sama hanya dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat dan juga mandi, maka sholat Id pun sama. Jadi dimaksud mandi ini tuh mandi biasa. Tapi disunahkannya saat Idul Fitri dan sholat Jumat. Yang kedua adalah berhias diri dan memakai pakaian yang terbaik. Sini ada riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu qala kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam jubbatun yalbasuha lil 'idaini wa yaumil jumu'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki jubah khusus yang beliau gunakan untuk Idul Fitri dan Idul Adha, juga untuk digunakan pada hari Jumat. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Aturan berpenampilan menawan di Id berlaku pada kaum pria, sedangkan bagi wanita lebih aman baginya untuk tidak menampakkan kecantikannya di hadapan laki-laki lain. Kecantikan wanita hanya spesial untuk suami. Yang ketiga adalah makan sebelum sholat Idul Fitri. Nabi SAW bersabda dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya berkata,
Rasulullah SAW biasa berangkat sholat id pada hari Idul Fitri dan sebelumnya beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan pada hari Idul Adha beliau tidak makan lebih dahulu kecuali setelah pulang dari sholat id baru beliau menyantap hasil kurbannya. Hadis riwayat Ahmad. Untuk sholat Idul Fitri disunahkan untuk makan sebelum keluar rumah karena adanya larangan berpuasa pada hari tersebut dan sebagai petanda pula bahwa hari tersebut tidak lagi berpuasa. Ibnu Hajar rahimahullah dalam surat Al-Fath ayat 2 menyatakan bahwa diperintahkan makan sebelum sholat Idul Fitri adalah supaya tidak disangka lagi ada tambahan puasa. Juga maksudnya adalah dalam rangka bersegera melakukan perintah Allah. Dan diantara makanan yang disunahkan di hari Idul Fitri adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW tidaklah keluar pada hari Idul Fitri sampai beliau makan beberapa kurma terlebih dahulu. Beliau makan dengan jumlah yang ganjil. Jadi di antara makanan yang disunahkan sebelum hari Idul Fitri adalah kurma. Tapi kalau nggak ada kurma, boleh makan makanan yang lainnya, nggak masalah. Yang keempat adalah bertakbir dari rumah menuju tempat sholat. Ketika puasa Ramadan telah sempurna, kita diperintahkan untuk mensyukurinya dengan memperbanyak takbir. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mengucapkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Dan dalam riwayat hadis disebutkan Nabi SAW biasa keluar hendak sholat pada hari raya Idul Fitri sambil bertakbir sampai di lapangan dan sampai sholat hendak dilaksanakan. Ketika sholat hendak dilaksanakan, beliau berhenti dari bertakbir. Ibnu Syihab Az-Zuhri menyatakan bahwa kaum muslimin ketika itu keluar dari rumah mereka sambil bertakbir hingga imam hadir. Namun kalau kita lihat dari keumuman ayat surat ayat Al-Baqarah ayat 185 yang menunjukkan pada bertakbir itu dimulai sejak bulan Ramadan sudah berakhir. Seperti takbir Idul Fitri dimulai dari malam Idul Fitri hingga imam datang untuk salat Id. Selanjutnya kelima adalah saling mengucapkan selamat. Ini juga termasuk sunnah yang baik yang dilakukan di hari Idul Fitri, yaitu saling mengucapkan selamat. Selamat di sini artinya berbentuk doa, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya semoga Allah menerima amalan kami dan kalian. Ucapan seperti itu sudah dikenal di masa salaf dahulu. Dari Jubair bin Nufair, ia berkata bahwa jika para sahabat sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan hari Id, lalu satu sama lain saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka, semoga Allah menerima amalanku dan amalan kalian. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Imam Ahmad radhiyallahu anhu berkata, tidak mengapa satu sama lain di hari raya Id mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Namun ucapan di selamat hari raya sebenarnya tidak diberi aturan ketat dalam syariat kita. Ucapan apapun yang diutarakan selama maknanya tidak keliru asalnya bisa dipakai. Contohnya adalah Id Mubarak atau Minal Aidin wal Faizin, atau juga bisa Qul amin wa antum bi khair. Ucapan selamat di atas bisa diucapkan oleh para salaf setelah salat Id. Namun jika diucapkan sebelum salat Id pun tidak bermasalah. Jadi tidak harus memakai yang taqabbalallah karena tidak ada dalil yang berdasar dari mengucapkan di hari raya. Jadi boleh memakai apa aja karena tidak ada dalilnya.
Yang terakhir adalah melewati jalan pergi dan pulang yang berbeda. Maksudnya adalah kita jalan untuk sholat id, jalan ini jalan A, tapi pulangnya melewati jalan B. Dalilnya adalah dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, ia berkata bahwa Nabi SAW ketika berada di hari Id, beliau membedakan jalan antara pergi dan pulang. Di antara hikmahnya adalah agar banyak bagian bumi yang menjadi saksi bagi kita ketika beramal. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Rasul lalu bertanya, apakah kalian tahu apa yang diceritakan oleh bumi? Pada saat menjawab, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Rasulullah bersabda, Inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin aw amatin bima amila ala zuhriha an taqula amila kada wa kada yawma kada wa kada qala fahadihi akhbaruha. Sungguhnya yang diberitakan oleh bumi adalah bumi jadi saksi terhadap semua perbuatan manusia, baik laki-laki maupun perempuan yang telah mereka perbuat di muka bumi. Bumi itu akan berkata, manusia telah berbuat begini dan begitu pada hari ini dan hari itu. Itulah yang diberitakan oleh bumi. Hadis kata Tirmidzi. Sekian dari saya 6 sunnah Nabi di Idul Fitri ini. Semoga di tahun depan amalan kita sempurna dan kita bisa memperbanyak pahala kita. Semoga yang saya ajarkan ini bermanfaat. Jika ada yang salah, maka ini dari syaitan dan saya. Yang benar hanya dari Allah. Hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.